Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini adalah materi terakhir kita di SB 3 dan SB 4, yaitu mapel matematika. Untuk mapel PKN itu Bu Dini anggap sudah selesai karena hampir sama dengan subtema 1 dan subtema 2 tentang Pancasila ya. Jadi hari ini kemungkinan materi kita yang terakhir dan pertemuan kita untuk semester genap ini, dan mudah-mudahan nilainya nanti bisa baik dan bisa memuaskan semuanya. Pada pelajaran hari ini yang kita akan bahas itu adalah tentang pengolahan data. Matematika tentang pengolahan data. SB-nya adalah SB 3 dan SB 4. Nah, untuk pengolahan data ini sebenarnya tidak terlalu sulit, mudah dimengerti karena yang akan kita olah itu ada data, nanti ada sebuah data yang akan dibuat diagram batang dan diagram gambar ya. Ada pakai diagram batang dan diagram gambar. Subtema 3-nya pakai diagram batang, subtema 4-nya pakai diagram gambar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat bisa mengerti atau dapat bisa membaca sebuah data dengan menggunakan diagram batang dan dapat membaca sebuah data dengan menggunakan diagram gambar. Itu ada di subtema 3 dan subtema 4. Subtema 3-nya yaitu diagram gambar. Nah, ini ada gambar. Ini namanya ya, tabelnya dibuat gambar seperti ini, dibuat gambar ya. Nah, kalau subtema 3-nya itu subtema 4 ya. Nah, subtema 3-nya itu pakai diagram batang. Ini namanya diagram batang. Nah, ini nanti akan diajarkan bagaimana cara membaca diagram batang. Sebenarnya tidak terlalu sulit, mudah. Jadi Bu Dini akan mempersingkat materi bagaimana cara membaca sebuah data dengan menggunakan diagram batang. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai diagram. Kita buka dulu temanya, halaman tema itu subtema ya. Nah ya, nih halaman 91 di buku MBP. Pengumpulan atau pengolahan data. Jadi data itu adalah informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan, wawancara atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Jadi data itu adalah informasi yang dikumpulkan dalam bentuk penelitian, wawancara atau pengamatan dalam bentuk angka. Jadi nanti itu berupa bentuk, jadi diagramnya nanti itu berupa angka. Jadi ya, misalnya ada sebuah data, contoh ya. Contoh membaca diagram batang pada sebuah data. Nah, kita buka yang pakai contohnya halaman 91. Ini dibuat tabelnya dulu. Kita buat itu ya. Di sini nomor, warna, di sini banyak bendera, warna bendera. 1, 2, 3, 4. Warna merah, kuning, hijau, sama biru. Kita anggap begitu ya. Warna benderanya yang merah ada 4. Nah, banyak benderanya.
misalnya kuning ada 3, hijau misalnya ada 5, biru misalnya ada 6. Nah, ini nanti dari data ini akan kita buat diagram batang. Nanti dari diagram batang kita akan bisa membaca sebuah data. Oke. Sekarang kita ke bawah. Ini buat dulu diagram batang dari yang data ini. Ini diagram batangnya ya. Nah, diagram batangnya mau merahnya di sini boleh, mau merahnya di sini boleh. Jadi harus ada merah sama angka tadi, ya. Jadi di sini kita misalnya di sini benderanya, warna bendera, di sini jumlahnya. Nah, ya, misalnya di sini begini buat merah ini warnanya ada 4 kan? Di sini adalah merah, kuning, misalnya hijau. Di sini biru. Di sini datanya kita mulai loncatnya. Kita pakai bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8. Berarti kalau dianya 3, berarti di sini antara 2 sama 4. Kayaknya pakai gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Agar angkanya tidak terlalu banyak, angkanya tadi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu melebar ya. Jadi dibuat mau genap atau mau ganjil tergantung dengan kebutuhan. Nah, sekarang merah itu di 4, berarti di sini 4. Kita tarik garis putus-putus, kita buat ini merah. Kita arsir warnanya merah ya. Sekarang kita ke kuning 3, berarti di sini ya, tengah-tengah ya. Nah, kita arsir dengan warna hitam aja, kuning. Seharusnya warna kuning ya. Sekarang hijau itu 5, berarti hijau 5 di sini. Arsir warnanya 5. Sekarang biru itu 6. Kita ganti dengan warna biru. Nah, birunya 6 ya. Jadi seharusnya ini itu warna kuning ya. Nah, ini aja deh. Bentar, ini kita hapus. Ini salah. Ini salah. Nah, hasil aja ini. Oke ya. Nah, ini adalah data tadi, sebuah data. Jadi sebuah informasi yang dikumpulkan dari wawancara atau pengamatan atau penelitian dalam bentuk sebuah angka. Tadi adalah data yang kita dapat tadi itu adalah merah warna bendera ya. Sudah itu banyaknya bendera. Nah, warna bendera merah ada 4, kuning ada 3, hijau ada 5, biru ada 6. Nah, kita buat seperti ini. Ini namanya diagram batang. Nah, nanti kalau soalnya ya, misalnya bendera warna kuning menunjukkan jumlahnya berapa. Nah, jadi walaupun nanti data yang atas ini, walaupun nanti yang data atas ini tidak ada ya nak ya, data atas ini tidak ada, misalnya langsung nanti soalnya dalam bentuk diagram batang, kita sudah bisa baca bahwa kalau ditanya hijau berarti dianya 5. Data yang paling banyak mana di sini? Warna biru, bendera yang warna biru. Warna bendera yang paling sedikit yang mana? Kita langsung bisa jawab, warnanya kuning. Nah ya, jadi dengan bentuk diagram batang ini kita bisa dapat membaca sebuah data. Kan lebih mudah ya, mudah dimengerti. Nah, sekarang bagaimana diagram gambar. Nah, diagram gambar sama. Kita buat lagi diagram gambar, kita buat peta.
Kita buka ke halamannya apa? Halaman berapa ya di sini? Nah, ini ya diagram gambar. Nah, nanti ini dibuat gambar. Kita sekarang buat diagram ya. Sekarang ini namanya diagram gambar. Diagram gambar. Ini namanya diagram batang. Oke. Ini diagram gambar. Nah, sekarang yang ada di situ ya warna. Berarti di sini kita buat kotak-kotak, ada 4 kotak. Nah, ya. Ya, di sini dibuat merah, di sini kuning, di sini hijau, di sini biru. Nah, merah tadi ada berapa? Ada 4, berarti kita buat bendera merah warna 4. Kita buat. Nah, sekarang kuning. Ada berapa kuning? Ada 3. Kita buat 3. Nah, sekarang hijau. Hijaunya ada berapa hijau? Ada 5. Buat 5. Birunya ada berapa? Ada 6. Salah. Kita ganti dulu. Birunya ada 6. Benderanya ada 6. Ini anggap bendera ya. Nah, jadi ini namanya diagram gambar. Jadi benderanya digambar, tapi dengan jumlah yang ada, dengan jumlah data yang ada, ya. Nah, kayak di sini contoh halaman 128. Nah, halaman 128 ya. Halaman 128. Halaman 128, oke. Nah, sekarang lihat di sini nomor 9. Jadi perhatikan diagram gambar penjualan jeruk berikut, kemudian kerjakan soal nomor 9 sampai dengan 12. Banyak jeruk yang terjual pada hari Sabtu. Nah, Sabtu. Setiap satu gambar, lihat ada keterangan ya, setiap satu gambar jeruk mewakili 5 buah jeruk. Berarti setiap satu jeruk itu ada 5. Jadi kadang kita hari Sabtu itu ada berapa Sabtu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 5. Setiap satu jeruk itu ada 5. Berarti 6 kali 5 adalah 30. Nah, jadi dengan diagram gambar kita bisa membaca sebuah data. Dengan diagram batang kita bisa membaca sebuah data. Oke, mengerti ya? Paham? Mudah kan? Tidak terlalu sulit untuk pengumpulan data dan cara membaca data melalui diagram batang dan diagram gambar. Oke, tugasnya adalah tetap kerjakan ya. Level 1 subtema 3 level 1 bagian A. Mana ya tadi mana? Oke. Ya. Untuk matematika level 1 bagian A. Nah, oke ya. Bagian subtema 3 level 1 bagian A. Sudah itu level 2. Level 2 itu bagian A. Jadi level 1 bagian A, level 2 bagian A. Nah, subtema 4 juga level 1 bagian A, level 2 bagian A. Semuanya ABC. Ya, jadi kerjakan subtema 3 dan subtema 4-nya latihan di buku MBP 8. Itu aja yang ingin Bu Dini sampaikan. Semoga apa yang Bu Dini berikan, yang Bu Dini terangkan materi hari ini bisa dimengerti, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.